Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Eunika Lauren Miranda dengan NIM H0512011019. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan pembimbing utama Ibu Siti Sariman, SSI, MSI, yang berjudul Estimasi Parameter Model Panel Vektor Autoregresif dengan Estimator Bundle-Bond Generalized Method of Moment, studi kasus Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia tahun 2014 sampai 2022. Adapun topik pembahasan pada hari ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini diawali dengan analisis runtun waktu. Analisis runtun waktu merupakan salah satu analisis statistika yang diterapkan pada data runtun waktu dalam meramalkan suatu keadaan yang terjadi di masa yang mendatang untuk pengambilan keputusan. Analisis ini umumnya merupakan analisis univariat karena hanya melibatkan satu objek pengamatan yang diamati dalam periode waktu tertentu. Salah satu model yang merupakan analisis runtun waktu univariat adalah autoregresif. Namun, dalam meramalkan data ekonomi, umumnya data dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga berkembang analisis multivariat yang mengakomodir variabel lebih dari satu, yakni model vektor autoregresif. Vektor autoregresif atau yang dikenal sebagai VAR merupakan salah satu model runtun waktu multivariat yang mampu memodelkan beberapa variabel yang saling mempengaruhi. Data yang digunakan pada model vektor autoregresif ini atau VAR adalah data runtun waktu yang berfokus pada satu individu pengamatan saja. Sedangkan pada umumnya dalam penelitian data kasus ekonomi umumnya melibatkan lebih dari satu individu pengamatan. Hal ini dikarenakan pada penelitian ekonomi perlu melibatkan individu yang lebih dari satu sehingga hasilnya lebih akurat dan efektif dalam menjelaskan perilaku ekonomi individu dan kelompok. Keterbatasan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan data panel. Data panel merupakan kombinasi dari data runtun waktu dan data cross-section. Sehingga model VAR yang dapat digunakan pada data panel disebut sebagai panel vektor autoregresif. Panel vektor autoregresif atau yang dikenal sebagai P-VAR merupakan penggabungan model VAR yang menggunakan beberapa variabel yang saling memengaruhi pada data panel. Model ini bertujuan untuk memperhitungkan efek dinamis dari lag variabel endogen pada periode waktu sebelumnya terhadap variabel pada periode waktu sekarang. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model PIVAR adalah Generalized Method of Moment atau biasa dikenal sebagai GMM. Metode ini mengestimasi parameter dengan memanfaatkan variabel instrumen. Selanjutnya dikembangkan oleh Arellano dan Bond di tahun 1991 yang dikenal sebagai Arellano-Bond Generalized Method of Moment. Metode ini menggunakan variabel instrumen dari persamaan first difference pada model data panel dinamis. Namun, metode ini memiliki kelemahan yaitu memiliki hasil estimasi yang bias ketika data panel yang digunakan memiliki periode waktu atau T yang berukuran kecil. Permasalahan tersebut diatasi oleh Blundell dan Bond di tahun 1998 yang dikenal sebagai Blundell-Bond Generalized Method of Moment, di mana metode ini mengkombinasikan variabel instrumen dari persamaan first difference dan persamaan umum dari model, sehingga memiliki hasil estimasi yang lebih efisien dan tak bias untuk data panel yang memiliki periode waktu atau T yang berukuran kecil. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mitchell dan kawan-kawan di tahun 2018 yang berjudul A Panel for X Analysis of Debt and Natural Disasters in CIDS. Penelitian ini menjelaskan mengenai hubungan utang negara-negara pulau kecil yang berkembang dan terdampak bencana alam terhadap rasio produk domestik bruto atau PDB di negara tersebut menggunakan model PIVAR dengan estimator Arellano-Bond GMM. Penelitian lain juga dilakukan oleh Lee dan kawan-kawan di tahun 2022 yang berjudul The Spillover Effects of Chinese Shocks on the Belt and Road Initiative Economies, New Evidence Using Panel Vector Autoregression, di mana penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh kebijakan Belt and Road Initiative terhadap perekonomian di Republik Rakyat Tiongkok menggunakan model PIVAR menggunakan estimator Arellano-Bond GMM.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ahyodorme di tahun 2022 yang berjudul Financial Development and Redistributive Channel of Monetary Policy, di mana penelitian ini menggunakan model PIVAR estimator Brundtland GMM untuk menganalisis perkembangan keuangan dan saluran redistributif dari kebijakan moneter di 32 negara sub-Saharan di Afrika. Ya, berdasarkan penelitian terdahulu, kasus yang umumnya terjadi pada model PIVAR merupakan kasus ekonomi dalam bentuk data panel yang bersifat dinamis. Hal ini juga terjadi pada kasus data panel dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan Laju Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM sendiri merupakan indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Di sisi lain, laju produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati di tahun 2019, menyatakan bahwa IPM berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh laju PDRB. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hasan di tahun 2016 menyatakan bahwa laju PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap nilai IPM. Oleh karena itu, diusulkan penelitian ini berjudul Estimasi Parameter Model Panel Vektor Autoregresif dengan Estimator Brundtland Generalized Method of Moment, studi kasus Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia tahun 2014 sampai 2022. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana estimasi parameter model panel vektor autoregresif dengan metode Brundtland Generalized Method of Moment. Yang kedua, bagaimana peramalan IPM dan laju PDRB di Indonesia menggunakan model panel vektor autoregresif dengan metode Brundtland Generalized Method of Moment pada kasus data IPM dan laju PDRB di Indonesia tahun 2014 sampai 2022. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama pada data yang digunakan merupakan data panel IPM dan laju PDRB berdasarkan 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2023. Pada penentuan like-nya digunakan nilai model and moment selection dengan Bayesian Information Kriteria atau MSCBIC dan Hanakui Information Kriteria atau MMSC HQIC. Selanjutnya, pada metode validasi digunakan nilai mean average percentage error atau nilai MAPE untuk menguji validasi peramalan model PIVAR. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, memperoleh estimasi parameter model panel vektor autoregresif dengan metode Brundtland Generalized Method of Moment. Yang kedua, memperoleh peramalan IPM dan laju PDRB di Indonesia menggunakan model panel vektor autoregresif dengan metode Brundtland Generalized Method of Moment pada kasus data IPM dan laju PDRB di Indonesia tahun 2014 sampai 2022. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama sebagai sumber pengetahuan mengenai cara estimasi parameter pada model panel vektor autoregresif menggunakan estimator Brundtland Generalized Method of Moment. Yang kedua, sebagai sumber pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan IPM dan laju PDRB berdasarkan 34 provinsi di Indonesia melalui model PIVAR dengan estimator Brundtland Generalized Method of Moment. Dan yang ketiga, sebagai sumber informasi bagi pemerintah dan penentu kebijakan, sehingga terbentuk kebijakan lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di setiap provinsi Indonesia. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang digunakan. Yang pertama mengenai data panel, model vektor autoregresif, model panel vektor autoregresif, stasionaritas data panel. Selanjutnya, identifikasi model yang terdiri dari identifikasi kausalitas variabel dan identifikasi on the pay. Selanjutnya, mengenai variabel instrumen Brundtland, dan selanjutnya lagi generalized method of moment Brundtland, uji signifikansi parameter, uji validitas variabel instrumen, validasi model, dan mengenai studi kasus indeks pembangunan manusia dan laju produk domestik regional bruto.
Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS di laman www.bps.go.id mengenai data panel 34 provinsi di Indonesia tahun 2014 sampai 2023 yang terdiri atas data Indeks Pembangunan Manusia dan laju produk domestik regional bruto. Data ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training di tahun 2014 sampai 2022 untuk pembentukan model, dan data testing yang digunakan adalah data tahun 2023 untuk sebagai data untuk membandingkan hasil peramalan dari tahun 2023 menggunakan model PIVA. Selanjutnya, variabel penelitian yang pertama adalah indeks pembangunan manusia. Sebagai variabel Y1IT yang merupakan ukuran statistik dalam mengevaluasi peningkatan kemajuan dan kualitas kehidupan masyarakat. Dan variabel penelitian lainnya adalah laju produk domestik regional bruto sebagai variabel Y2IT yang merupakan pendapatan regional yang dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Adapun diagram alir sebagai bentuk langkah-langkah dari penelitian ini, yang pertama dilakukan input data, selanjutnya dilakukan analisis statistika deskriptif, pembagian data training dan testing, selanjutnya dilakukan uji stasionaritas data panel dengan uji IPS atau impersonation. Selanjutnya, apabila memenuhi stasionaritas data, dilakukan uji hubungan kausalitas Granger pada variabel. Apabila hasilnya menunjukkan hubungan satu arah atau tidak hubungan, maka analisis dianggap selesai. Selanjutnya, apabila dihasilkan hubungan dua arah, maka dilanjutkan dengan identifikasi order leg P untuk model PIVAR. Selanjutnya, dilakukan pembentukan variabel instrumen, dan selanjutnya dilakukan estimasi parameter dan pembentukan model PIVAR, di mana menggunakan estimator Bundlebond GFR. Setelah dilakukan estimasi parameter, dilakukan uji signifikansi parameter. Dan setelah dilakukan uji signifikansi parameter, dilakukan uji validitas pada variabel instrumen yang telah digunakan, dan setelah itu dilakukan peramalan periode tahun 2023 dan validasi dari hasil peramalan periode tahun 2023. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi saya mengenai seminar statistika satu saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.